Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua yang soleh dan solehah, kita tetap mesti belajar di rumah ya. Tentunya bersama dengan Ibu Siti Soleha Haryono yang akan menemani anak-anak belajar di rumah dalam pembelajaran video kali ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, hewan dan sahabatku, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menyebutkan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyebutkan kehidupan ekonomi negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Yang ketiga, mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya. Yang keempat, menemukan ide pokok dari teks laporan. Dan yang kelima, merencanakan desain patung dan maknanya. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa wabah corona telah mendunia, bahkan sampai Indonesia yang terkena dampaknya. Di Indonesia, COVID-19 menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan, di antaranya berkenaan dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila keempat. Penerapan sila keempat dari Pancasila sangat penting dilakukan. Wabah COVID-19 membuat kita tidak nyaman, semuanya berusaha supaya tidak tertular, hingga banyak yang melakukan hal berikut. Menutup jalan secara sepihak, mencurigai orang lain, menolak penguburan jenazah korban COVID-19. Hal-hal tersebut semestinya tidak terjadi jika kita duduk bersama untuk bermusyawarah dan mencari solusinya atau jalan keluarnya. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang seharusnya kita lakukan sebagai contoh pelaksanaan sila keempat yaitu yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan orang banyak. Yang ketiga, bermusyawarah. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Indonesia dan negara-negara di dunia berusaha agar wabah COVID-19 berakhir. Begitupun negara-negara tetangga kita yang terletak di Asia Tenggara, terutama negara ASEAN, di antaranya dalam segi ekonomi. Mari kita mengenal potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Potensi ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama, negara Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan, artinya Indonesia memiliki wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil.
Potensi ekonomi Indonesia di bidang pertanian berupa rempah-rempah, beras, teh, kelapa sawit, dan lain-lain. Di bidang pariwisata, Indonesia terkenal akan keindahan alamnya, sehingga banyak tempat-tempat yang dijadikan sebagai objek wisata. Di bidang pertambangan, potensi ekonomi Indonesia berupa minyak bumi, gas alam, tembaga, emas, dan lain-lain. Yang kedua, negara Brunei Darussalam. Potensi ekonomi Brunei Darussalam di bidang pertanian berupa kelapa, kelapa sawit, dan karet. Di bidang pertambangan, potensi ekonominya adalah minyak bumi dan gas alam. Yang ketiga, negara Filipina. Potensi ekonomi negara Filipina di bidang pertanian berupa padi, jagung, gula, dan kopra. Di bidang pertambangan, potensi ekonominya berupa emas, perak, biji besi, dan keramik. Keempat, negara Kamboja. Potensi ekonomi di bidang pertanian berupa karet, beras, kayu, dan umbi-umbian. Di bidang pertambangan, potensi ekonomi Kamboja berupa gas alam, minyak bumi, batu permata, safir, rubi, dan lain-lain. Yang kelima, negara Laos. Potensi ekonomi negara Laos di bidang pertanian dan hutan dapat berupa padi, kayu jati, dan cendana. Keenam, negara Malaysia. Potensi ekonomi negara Malaysia di bidang pertanian dapat berupa kelapa sawit, beras, karet, dan teh. Sementara di bidang pertambangan, potensi ekonominya yaitu minyak bumi dan gas alam. Yang ketujuh, negara Myanmar. Potensi ekonomi Myanmar di bidang pertambangan yaitu emas, tembaga, timah, seng, batu permata, kiok, gas alam, dan nikel. Di bidang pertanian, potensi ekonominya berupa beras, kacang-kacangan, dan karet. Yang kedelapan, negara Singapura. Negara Singapura sebagai pusat pelayaran internasional industri elektronik, kimia, dan jasa. Itu merupakan potensi ekonomi dari negara Singapura. Yang kesembilan adalah negara Thailand. Potensi ekonomi negara Thailand di bidang pertanian berupa padi, karet, mangga, jagung, tebu, cengkeh, dan umbi-umbian. Di bidang pertambangan yaitu timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, emas, dan timbal. Negara Thailand juga terkenal akan pariwisatanya karena memiliki banyak tempat-tempat yang sangat indah sehingga dapat dijadikan objek wisata. Yang ke-10, negara Vietnam. Potensi ekonomi negara Vietnam di bidang pertanian berupa beras, kopi, kedelai, dan teh. Di bidang pertambangan berupa minyak bumi dan batu bara. Selain memiliki potensi ekonomi yang menjadi andalan, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan.
Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni, salah satunya adalah seni patung. Berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan, seperti patung ayam dan patung bebek. Patung adalah termasuk karya seni rupa 3 dimensi atau trimatra. Alasannya adalah karena patung memiliki 3 unsur pengukuran, yakni panjang, lebar, dan tinggi, sehingga memiliki volume dan menempati ruang. Patung sederhana dapat kita buat dari bahan-bahan berikut. Yang pertama, plastisin. Yang kedua, dapat dari bahan tanah liat. Nah, anak-anak di rumah tentu kalian dapat mempraktikkan membuat patung sederhana dari bahan plastisin ataupun tanah liat. Mari kita amati hewan berikut. Sudah diamati anak-anak? Nah, bagaimana cara hewan-hewan tersebut berkembang biak? Mari kita kelompokkan cara berkembang biak hewan dalam diagram Venn. Ada 3 kelompok hewan. Yang pertama, hewan bertelur. Yang kedua, hewan melahirkan. Dan yang ketiga, bertelur dan melahirkan. Untuk hewan bertelur contohnya adalah kura-kura, ikan, burung, ayam, buaya. Untuk hewan melahirkan contohnya adalah sapi, ikan paus, dan kucing. Untuk hewan yang bertelur dan melahirkan contohnya adalah ular. Ada 3 cara hewan berkembang biak. Yang pertama, ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, ikan, burung, kura-kura, buaya. Yang kedua, vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya adalah sapi, kucing, dan ikan paus. Yang ketiga, ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya bunglon, ular sanca, ular pucuk, dan ular boa. Manfaat perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Seperti hewan bebek, penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Mari kita simak teks laporan berikut dan kita temukan ide pokoknya. Teks berjudul Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak.
Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Kita temukan kalimat utamanya ya. Ada di awal paragraf. Paragraf pertama, kalimat utamanya adalah bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Untuk paragraf yang kedua, kalimat utamanya yaitu bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Ide pokok paragraf. Berdasarkan bacaan berjudul bebek, maka ide pokok paragraf pada paragraf pertama yaitu bebek hidup di darat tetapi menyukai perairan. Untuk paragraf yang kedua, ide pokok paragrafnya adalah bulu bebek tidak pernah basah. Sehingga kesimpulannya, bebek hidup di darat tetapi menyukai perairan, bulu bebek tidak pernah basah. Nah, anak-anak, kita berada pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, pengamalan Pancasila sila keempat harus senantiasa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebagian besar potensi ekonomi negara-negara ASEAN adalah di bidang pertanian dan pertambangan. Yang ketiga, karya seni patung dapat kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan plastisin dan tanah liat. Yang keempat, hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan yang kelima, ide pokok atau gagasan utama dalam suatu paragraf dapat kita temukan dari letak kalimatnya, biasanya di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, anak-anak, demikianlah pemaparan materi pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat menambah pemahaman anak-anak tentang materi pembelajaran hari ini. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.